Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Nama Budaya. Saya Paniputu Yogi Arista Pratama, NIM 0204519015. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan review buku Semiotika untuk Teater, Tari, Wayang Purwa, dan Film yang ditulis oleh Dr. Nur Syahid, M.Hum. Untuk memenuhi tugas semiotika, dosen pengampu Dr. Agus Cahyono, M.Hum. Dalam presentasi ini, saya akan membagi ke dalam 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah isi buku. Terdapat 3 bab pokok pembahasan dalam buku ini. Kemudian yang kedua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kemudian yang ketiga, kelebihan dan kekurangan buku. Perbandingan yang terdapat antara kelebihan dan kekurangan beserta rujukan buku. Dan yang terakhir adalah perbandingan dengan referensi lain yang sejenis. Nah, mari kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai buku dalam bab 1. Dalam bab 1, buku ini membahas mengenai pemikiran dari tokoh-tokoh semiotika. Salah satunya yaitu Charles Sanders Peirce menyebutkan bahwa tanda adalah sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang lain dalam batas-batas tertentu. Peirce juga mengelompokkan tanda menjadi 3, yaitu objek, dalam hal ini dilambangkan dengan huruf O, kemudian representamen, dalam hal ini dilambangkan oleh huruf T, kemudian yang terakhir adalah interpretan, dalam hal ini dilambangkan dengan huruf I. Objek adalah sesuatu yang diwakili oleh tanda, kemudian representamen adalah tanda itu sendiri, yang dimana sesuatu dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Kemudian yang ketiga, interpretan merupakan arti dari sesuatu tanda tersebut. Jadi, sesuatu dapat disebut sebagai tanda apabila terdapat relasi triadik antara interpretan dan objek yang terkait. Pemikiran yang kedua adalah pemikiran dari Ferdinand de Saussure. Kekasan teori Saussure terletak pada kenyataan bahwa ia anggap bahasa sebagai sistem tanda, atau yang lebih dikenal sebagai teori tentang tanda linguistik. Berbeda dengan konsep semiotika triadik dari Peirce, teori semiotika Saussure mempunyai konsep tanda yang diadik. Konsep semiotika Saussure tidak mengenal objek tanda. Yang ada hanya 2, yaitu penanda dan petanda. Penanda disebut signifikan dan tanda disebut signified. Kemudian muncullah pemikiran dari A.J. Grimes, yang pemikiran paling berpengaruh terhadap lahirnya pendekatan semiotika teater. Grimes dengan konsepnya tentang skema acting yang berguna untuk mengidentifikasi karakter-karakter cerita rakyat. Masuk ke dalam pembahasan isi buku bab 2 yang membahas mengenai istilah drama. Istilah drama dan teater berasal dari kebudayaan barat, lebih tepatnya di Yunani. Kata drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumon, yang berarti sesuatu yang telah dibuat. Di Yunani, istilah drama dan teater muncul sebagai upacara agama, yakni pemujaan terhadap para dewa. Kemudian, lanjut lagi pada pembahasan mengenai struktur teks drama. Menurut Aston dan Savona, semiotika teks drama mendasarkan analisis pada 3 unsur, yaitu konsep plot. Konsep plot merupakan pembagian babak dan adegan dalam drama secara keseluruhan. Kedua, karakter tokoh, yaitu penampilan tokoh sebagai pembawa peran dalam drama. Dan yang ketiga adalah dialog. Dialog memiliki peranan paling penting dalam drama, yaitu sebagai pemberi berita, komentar, penegasan dari masing-masing karakter. Lanjutkan isi buku bab 3 sebagai berikut. Sistem tanda yang terlibat dalam teater. Yang pertama, sistem tanda kata atau bahasa. Yang kedua,
sistem tanda nada atau paralinguistik. Yang ketiga, sistem yang terkait dengan komunikasi body gerak atau kinestetik. Yang keempat, sistem yang terkait dengan ruang panggung atau setting. Yang kelima, sistem tanda make up. Yang keenam, sistem tanda gaya rambut. Yang ketujuh, sistem tanda kostum. Yang ke-8, sistem tanda prop. Yang ke-9, sistem tanda tata cahaya. Yang ke-10, sistem tanda bunyi. Dan yang terakhir, sistem tanda musik. Masuk ke dalam bab keempat, yakni metode pemaknaan teater yang berisikan pembahasan mengenai definisi teks teater dan metode pemaknaannya. Kemudian, teater dimaknai sebagai prosedur analisis, pengambilan kode teater sebagai situasi sistem dan norma. Dilanjutkan lagi ke dalam pemaknaan teater sebagai segmentasi, pembagian teks teater menjadi elemen yang lebih kecil. Selanjutnya, teater dimaknai sebagai seleksi dan kombinasi tanda-tanda individu. Kemudian, pemaknaan teater berdasarkan pengkodean internal dan pengkodean eksternal. Demikian sedikit ulasan dari masing-masing bab. Nah, yang terakhir dalam buku ini berisikan mengenai lampiran, makna pertunjukan lakon, Departemen Borok, Teater Gandring. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai isi buku semiotika untuk teater, tari, wayang parwa, dan film. Dilanjutkan pembahasan mengenai kutipan langsung dan kutipan tidak langsung yang terdapat dalam buku ini. Kutipan langsung. Setiap kali muncul konflik, maka peristiwa drama telah terjadi. Dengan pernyataan di atas, secara tidak langsung kita dapat memaknai bahwa yang paling substansial dari drama adalah konflik. Kutipan langsung. Make up aktor sebagai kumpulan tanda-tanda yang mendenotasikan wajah dan figur tokoh. Dengan pernyataan di atas, secara tidak langsung kita memahami dengan make up kita dapat merubah bentuk hidung, mata, mulut, telinga, pipi dari seorang sesuai karakter yang akan dimainkannya. Kutipan langsung. Dalam teater, tata cahaya digunakan baik dalam fungsi praktisnya maupun sebagai fungsi simbolik. Dengan pernyataan di atas, secara tidak langsung kita dapat mengetahui pemfungsian lighting untuk merubah segala suasana dalam teater. Kemudian saya lanjutkan pembahasan mengenai kelebihan dan kelemahan yang terdapat dalam buku ini. Adapun kelebihannya, yaitu setiap bab dari buku ini memiliki struktur yang jelas, terstruktur, dan sistematis sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi buku ini. Kemudian, kelemahannya adalah buku ini tidak mencakup keseluruhan wacana teori semiotika yang berkembang sampai saat ini. Dengan kata lain, buku ini hanya terfokus pada pengantar semiotika teater. Selanjutnya, perbandingan dengan referensi lain yang sejenis dengan buku semiotika untuk teater, tari, wayang purwa, dan film adalah buku pengantar semiotika, tanda-tanda dalam kebudayaan kontemporer yang ditulis oleh Arthur Asaberger. Buku Imaji Musik Teks yang ditulis oleh Roland Barthes dengan penerjemah adalah Agustinus Hartono. Buku Semiotika Komunikasi Visual yang ditulis oleh Sumbu Tinarbuko. Yang terakhir adalah buku Semiotika Mengkaji Tanda dan Artifak yang disunting oleh Masinambo dan Rahayu S. Hidayat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Sandi. Om Sandi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.